pendidikannya dia sudah masuk dalam provinsi, salah satu provinsi yang bidang pendidikannya itu dianggap paling lemah. Apalagi kalau kita masuk dalam pendidikan, karena satu, pendidikan itu bisa bertumbuh, baik membangun manusia, baik kognisinya, afeksi maupun psikomotorik itu datang dari guru yang bertemu langsung mendidik, mentransfer knowledge, mentransfer karakter, sehingga siswa yang diharapkan anak-anak yang kita bangun itu mempunyai menjadi manusia yang berpengetahuan, berkarakter, sehingga akan membangun kembali NDT. Tapi dengan pandemi ini tentu kita akan mengalami banyak sekali kondisi yang akan menghambat kita. Tapi kan tidak mungkin kita mengeluh saja tanpa mencari solusi. Kita tahu bahwa dengan hadirnya COVID ini juga harus mulai untuk kita berpikir agar pendidikan itu mulai menuju kepada pendidikan yang mulai high technology, sehingga tidak lagi mempergunakan alat-alat ataupun mentransfer knowledge secara konvensional, yaitu tatap muka saja, tapi di kemudian hari ini juga menjadi pelajaran buat kita untuk kita bisa melebarkan sayap kita, membuka cabang-cabang untuk SMP itu tidak lagi dengan mendirikan bangunan, tapi dengan satu SMP seperti SMP di bawah SMP Katolik, kita bisa langsung punya cabang SMP Katolik bawah juga yang ada di beberapa kecamatan, sehingga siswa tidak perlu harus sampai ke kota bawah, tapi mereka mendapatkan pengetahuan langsung. Ini memberikan kita kesempatan untuk sekaligus kita beradaptasi terhadap zaman kita. Jadi COVID ini sekalian memang juga memberikan kita tantangan yang berat, tapi juga mengharuskan kita untuk beradaptasi terhadap zamannya. Karena itu saya mengharapkan dorongan pada dunia pendidikan untuk mulai beradaptasi dengan cara bukan saja kita bertatap muka langsung, tapi kita juga menyiapkan sehingga kita punya pelayanan kita itu bisa terjangkau lebih luas, sehingga inklusi dunia pendidikan itu dapat kita kejar di mana pun berada dengan standar yang sama. Jadi kalau kita belajar lihat dari sekarang yang kita bisa belajar online, kita punya tantangan satu pada jaringan internet. Itu jaringan internet. Yang kedua, alat hardware-nya, komputernya ada segala macam. Kalau kita bisa menyelesaikan ini dan kita bisa mentransfer knowledge kita dengan standar yang sama dari sekolah-sekolah yang secara konvensional hari ini sudah ada, lalu kita bisa dibuat menjadi sekolah-sekolah yang punya jarak jauh dengan standar kualitas pengajaran yang sama, maka kita seperti McDonald. Makan daging ayam di Amerika, di McDonald Amerika, sama dengan kita makan McDonald di Kupang, makanya standar yang sama. Nah, kualitas pendidikan seperti inilah yang kita harus kejar. Jadi jangan kita mengeluh sekarang tatap muka, kita tidak bisa kalau nggak tatap muka. Tatap muka itu ke depan dia akan mengalami nilai yang akan berbeda. Orang tatap muka itu tatap muka virtual, itu juga ada tatap muka. Tatap muka yang sekarang offline itu tatap muka. Sehingga nanti tatap muka yang offline dan online. Jadi bukan tatap muka, tatap muka online atau offline. Offline-nya kita tatap langsung, ini ruang dan waktu yang sama, tapi offline waktu dan ruang yang berbeda. Online-nya. Ya, ini kita akan kolaborasi dia seperti itu, sehingga kualitas pendidikan kita tidak lagi seperti SMP-nya di sini yang bagus, di sana SMP jelek orang masuk di sana. Tapi kalau sekarang di sini SMP bagus, model seperti ini diduplikasi dengan cara membuat online sistem sehingga mereka dapat merasakan itu. Satu konsep yang menurut saya sepadan dengan apa yang sedang kita lakukan, yaitu pendidikan menuju pada high technology seperti yang disampaikan. Dan untuk menjaga supaya ada keseimbangan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan itu yang justru pada akhirnya kita berpikir perlu kita kembangkan, kita fasilitasi sehingga tidak hanya kegiatan akademis saja, tetapi juga kegiatan ekstrakurikuler sehingga mengacu pada tercapai apa yang kita. Ya, yang pasti pertama guru-guru kan. Modal pertama itu para guru.
para guru itu harus disiapkan ke depan kita untuk bagaimana mereka melek teknologi. Yang kedua, berkaitan dengan jaringan internet. Kita akan terus sebagai pemerintah dan kita berterima kasih pada pemerintah pusat lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita mendapatkan banyak sekali BTS lewat kerja bakti, namanya bakti dari Kominfo untuk membangun banyak BTS di NTT. Triliunan uang pemerintah pusat diturunkan untuk itu. Kita ke depan kita dorong terus sehingga seluruh blind spot yang hari ini banyak di NTT karena masalah geografis, topografinya, itu kita akan mampu untuk selesaikan. Itu pekerjaan pertama. Jadi dari guru, yang kedua jaringan internet, lalu kita menyiapkan hardware untuk kepentingan seperti itu, lalu budaya masyarakat, anak didik, kita terus dorong sehingga ke sana mereka akan sudah terbiasa untuk mempunyai metode pembelajaran high teknologi itu bisa berjalan. Mungkin sedikit pesan Bapak untuk konsulen yang ada sehingga di sekolah kita bisa bekerja sama untuk berpikir jauh ke depan. Jadi gini, pendidikan itu investasi manusia. Kita punya kelemahan di Nusa Tenggara Timur adalah kalau sekolah kita buat sekolah itu pemerintah. Kalau sekolahnya itu dari asal gereja, ya gereja saja. Padahal sebenarnya ini harus kolaborasi, bukan saja pemerintah dan lembaga gereja, tetapi masyarakat luas boleh ikut berperan di sana. Nah, caranya gimana? Yayasan itu menyiapkan informasi berkaitan dengan bantuan langsung kepada sekolah ini, apa saja dibutuhkan. Jadi 10 sekolah-sekolah Nusa Tenggara Timur itu harus ada rekeningnya untuk kita semua bisa bergerak agar berpartisipasi di sana. Contohnya kita bangun rumah ibadah, baik gereja Katolik maupun gereja Protestan. Kan partisipasi publik itu diberikan ruang di sana. Tapi waktu kita bangun sekolah, kita kehilangan nilai ini. Nah, kita tertarik pada gedungnya, tetapi bagaimana sekolahnya? Bagaimana kita melanjutkan ada anak didik yang punya kecerdasan begini, kita berperan secara kolektif NTT untuk terlibat di sana, untuk kita membiayai anak ini. Jadi kita tertarik pada pembangunan visi, tapi isinya di dalam. Kalau anak-anak yang bagus, berapa banyak anggaran yang kita butuhkan anak ini sampai level ini kita butuhkan anggaran berapa banyak. Karena itu kolektivitas orang NTT untuk terlibat berperan serta untuk membangun ini, kita mau berperan di mana. Kalau kita diberikan ruang informasi, siapapun boleh masuk pada yayasan ini. Kalau ini untuk mereka, karena kami siapkan anak didik model seperti ini dan kualitas seperti ini, kita harapkan mereka akan mengambil pada bidang studi seperti yang kekurangan hanya Nusa Tenggara Timur. Contohnya energi baru terbarukan. Kita akan menuju energi baru terbarukan, baik panas bumi di Flores, angin di timur dan Sumba, matahari di timur dan Sumba. Arus laut kita harapkan ke depan dengan kalau teknologi sudah maju, kita makin murah. Siapa yang menuju ke sana untuk menyelesaikan ini? Bambu. Bagaimana pembangunan ke depan tidak lagi banyak akan mengurangi semen dan baja. Bagaimana keterlibatan sumber daya manusia Nusa Tenggara Timur dipersiapkan ke depan supaya mereka mengerti tentang struktur untuk mengerjakan bambu yang baik. Kita punya sumber daya, kita akan berkembang lebih banyak bambu kita. Tapi apakah bagaimana kita bisa punya sumber daya yang paham tentang mulai dari mendesainnya sampai pada tingkat-tingkat untuk membuat dia menjadi papan balok yang baik. Nah, ini kan perlu lewat pelatihan. Apakah itu motoriknya ataupun afeksinya ataupun kognisinya kita, apalagi psikomotorik kalau kita mau, itu kan sudah luar biasa. Karena itu kesalahan besar kita adalah melepaskan dunia pendidikan itu kepada tanggung jawab orang perorangan pada manusianya, bukan pada institusi. Kita sangat serius untuk menjadi kolaborasi pada institusinya, tapi kita tidak kolaborasi pada saat anak didiknya. Berapa banyak anak didik yang punya potensi didorong pada level seperti ini, dan itu kita perlu kolaborasi bersama seluruh masyarakat NTT. Nah, itu belum, kolektif ini belum kita bangun. Nah, kalau kita berpikir ini bisa kita gerakan bersama, maka kita akan punya kekuatan untuk mendorong banyak anak-anak didik kita untuk berada pada pendidikan-pendidikan yang dibutuhkan untuk membangun sumber daya alam Nusa Tenggara Timur. Garam, kita tidak kekurangan itu. Lobster kita tidak punya ahli untuk bagaimana punya kemampuan untuk riset.
menentukan pakan lobster terbaik, sehingga hari ini di Indonesia, di dunia bahkan itu belum ada yang punya kemampuan budidaya lobster. Kita ini hanya bisa ambil benur, bayi lobster, baby lobster untuk kita budidaya dan melanjutkan ya. Tapi membudidayakan, bisa mengawinkan antara lobster dan melahirkan telur dan punya baby lobster itu kita di dunia belum bisa. 1-2 universitas sudah lakukan, tapi belum bisa. Kita salah satu provinsi dengan lobster terbanyak di dunia, dengan lobster yang mahal yang namanya mutiara. Itu sangat mahal, tapi kita tidak bisa kembangkan. Bahkan yang kelas yang benur saja yang kita mau kembangkan, saja pakan ternaknya kita tidak memiliki. Seperti di Vietnam. Maka Vietnam lah budidaya lobster terbesar dunia hari ini, karena mereka punya riset untuk pakan ternak. Itu pendidikan, dunia pendidikan akan mempunyai kontribusi pada pembangunan sumber daya alamnya. Itu yang membuat kita akan lebih maju dibandingkan daerah-daerah lain. Karena itu saya harapkan pendidikan ke depan, kontribusi publik itu kepada setiap individu-individu yang merasa beban, tapi anak-anaknya itu pintar-pintar, tapi secara finansial mereka terbeban, itu tanggung jawab publik kita untuk terlibat, karena dia akan kembali untuk membangun pabrik. Nah, itulah yang kita lakukan sebagai investasi kekuatan sumber daya manusia yang sedang tidak kita kerjakan selama ini. Baik, terima kasih dokter untuk pemikiran yang cerdas dan terdepankan yang kita bisa kalau kami pulang besoknya nanti kita pulang akan memanfaatkan pemerintah itu untuk bersosialisasi, dan mungkin pada momen itu kami akan misalnya tadi ada video sebagainya pada saat itu kita diskusikan apa yang bisa kita buat di lembaga pendidikan kebetulan SMP, tapi minimal kita sudah bisa menggunakan dasar SMP itu paling rentan. Jadi rentan dalam dunia pendidikan itu tahu SD, SMP. Ini rentan ini. Dan ini harus dipimpin oleh kualitas-kualitas guru-guru yang sangat senior, sangat berpengalaman. Karena kita sedang menulis dan membangun karakter baru. Kalau dia sudah tamat SMA kuliah, sudah terbentuk, sehingga dia sudah tinggal diisi untuk kematangan. Tapi inilah ibaratnya kertas-kertas baru ataupun manusia-manusia baru yang sedang dipersiapkan, sehingga karakter dan knowledge-nya harus diisi dengan benar. Karena itu mentransfer, mendelivery keilmuan dan karakter pada level SMP, SD dan TK itu butuh orang-orang yang punya kualitas kemampuan pemahaman yang baik, sehingga kita melahirkan karakter dan ilmu daripada basic daripada anak masyarakat di suatu negara. terima kasih.